Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2040-2194 dari kelas KPI J3. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dipahami sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan interdependen untuk menangani ketidakpastian lingkungan. Ciri-ciri dari komunikasi organisasi antara lain terstruktur, di mana struktur terkait dengan otoritas yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan. Dalam komunikasi organisasi, umumnya terdapat struktur walaupun di antara kedua pihak yang berkomunikasi tidak punya jabatan, tetapi tetap ada posisi strukturnya walaupun bersifat informal, serta bersifat stabil dan terencana. Terdapat 3 tokoh yang dianggap paling berpengaruh dalam teori klasik yang terkait dengan komunikasi organisasi, yaitu Max Weber, Frederick Taylor, dan Henry Fayol yang mencoba memahami aspek-aspek penting dalam organisasi dari sudut pandang struktural klasik. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan dalam organisasi. Ada beberapa teori gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama yaitu dari Waite dan Lippitt. Waite dan Lippitt mengidentifikasi 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, authoritarian leaders, di mana pemimpin melakukan kontrol terhadap keputusan dan tugas serta memastikan bahwa rencana yang dibuat bisa dieksekusi dengan benar. Kedua, democratic leaders, pemimpin lebih berorientasi membimbing dibanding mengontrol aktivitas kelompok, berbagi kewenangan, dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, laissez-faire leaders, di mana pemimpin menyerahkan hampir semua keputusan kepada bawahan. Teori yang kedua yaitu gizi kepemimpinan dari Black dan Moulton. Gizi kepemimpinan di sini menggambarkan bagaimana perhatian pemimpin pada tugas dan pada manusia sehingga menciptakan gaya pengolahan dan kepemimpinan. 5 jenis gaya ekstrim yang dikemukakan dalam model gizi ini antara lain gaya pengalah atau improvised style, ditandai kurangnya perhatian terhadap produksi. Gaya pemimpin pertengahan, middle of the road style, menaruh perhatian yang seimbang pada produksi dan manusia. Gaya tim atau team style, menaruh perhatian tinggi terhadap tugas dan manusia. Gaya santai, country club style, ditandai rendahnya perhatian pada tugas dan perhatian tinggi pada manusia. Gaya kerja, ditandai perhatian tinggi terhadap pelaksanaan kerja tapi amat kurang memperhatikan manusia. Yang ketiga yaitu teori 3D. Redin membuat teori ini berdasarkan pada gizi tugas manusia yang dikemukakan Black and Moulton dengan menambahkan dimensi ketiga yaitu efektivitas. Yang keempat yaitu teori kepemimpinan situasional dari Harsey dan Blanchard. Konsep kepemimpinan situasional Harsey and Blanchard banyak kemiripan dengan teori Black and Moulton. Namun mereka menambahkan variabel kematangan yang berfungsi dengan cara serupa dengan dimensi keefektifan yang dikemukakan Redin. Yang kelima yaitu
teori 4 sistem dari Linkert. Linkert menemukan 4 gaya atau manajerial yang berdasarkan pada suatu analisis, yaitu penguasa mutlak, penguasa semi mutlak, penasihat, dan pengajak serta. Yang keenam yaitu teori kontinum dari Tenenbaum dan Schmidt. Tenenbaum dan Schmidt meneliti pengembalian keputusan sebagai konsep utama kontinum perilaku kepemimpinan. Kontinum ini dapat dijelaskan sebagai berikut: manajer membuat keputusan dan mengumumkannya, manajer membuat keputusan dan menawarkannya, manajer mengemukakan keputusannya, mengemukakan keputusan sementara, dan beberapa batasan untuk meminta bawahannya membuat keputusan. Yang terakhir yaitu teori kebergantungan. Menurut teori kebergantungan dari Fiedler, keefektifan pemimpin bergantung pada hubungan dalam gaya kepemimpinannya dan juga situasi tertentu yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu motivasi dalam organisasi. Motivasi dalam organisasi merupakan suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Dalam motivasi organisasi terdapat teori-teori yang saya rangkum bagi berikut. Yang pertama yaitu hierarki Maslow, di mana kebutuhan berkembang dalam suatu urutan hierarkis berturut-turut terdiri dari kebutuhan fisiologis, keselamatan, keamanan, rasa memiliki penghargaan, dan aktualitas diri. Kedua, relatedness and growth, E.R.G. Alderfer, di mana kebutuhan eksistensi meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keterikatan menyangkut hubungan dengan orang-orang yang penting bagi kita, yaitu teori dari Fromm, di mana orang akan termotivasi karena prinsip, yakni suatu perilaku tertentu akan menghasilkan harapan tertentu. Yang terakhir dari persepsi Best, di mana motivasi diartikan tentang bagaimana karyawan menafsirkan lingkungan kerja mereka. Dari penjabaran berikut tadi dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan interaksi di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, proses komunikasi di dalam interaksi tersebut merupakan hal utama dalam organisasi. Komunikasi memiliki peranan yang penting dalam organisasi, sehingga komunikasi organisasi dengan segala teori yang ada di dalamnya menjadi hal yang penting di pusat fenomena dalam organisasi. Gaya kepemimpinan dalam organisasi itu sendiri berbeda akan menghasilkan pencapaian tujuan yang berbeda pula, bergantung pada kondisi ketika gaya tersebut digunakan. Gaya kepemimpinan yang dijelaskan dalam pembahasan tidak ada yang lebih baik antara suatu dengan gaya kepemimpinan lainnya, dikarenakan kondisi setiap organisasi yang berbeda, yaitu jika dilihat dari faktor internal seperti tujuan organisasi. Di dalam organisasi terdapat struktur berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, dan komunikasi memegang peranan dalam mengkoordinasikan hal-hal yang dihasilkan oleh masing-masing struktur tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.